Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Intan Botaryani, dan teman saya Suci Yatijana. Di sini kami akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yang berjudul jasa bank berupa transfer falas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian transfer valuta asing atau falas. Transfer falas adalah pengiriman uang dalam valuta asing antar bank dalam suatu negara maupun dengan bank di negara yang lain atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah. Adapun fungsi dari valuta asing, yang pertama alat tukar internasional, alat pengendali kurs, alat pembayaran internasional, dan alat mempermudah perdagangan internasional. Jenis-jenis valuta asing. Valuta asing itu ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama valuta asing fisik, yang dimana biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal, baik yang berupa uang kertas bank, uang kertas negara, ataupun uang logam. Dan jenis yang kedua yaitu valuta asing non-fisik, biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya antara lain seperti cek, wesel, international money, travelers, dan CQ. Sistem dalam valuta asing ada tiga. Yang pertama sistem kurs bebas atau floating, yang kedua kurs tetap, dan yang ketiga kurs terkendali. Selanjutnya mekanisme transfer valuta asing. Yang pertama, transaksi pembelian dan penjualan. Perdagangan memiliki dua aspek seperti pembelian dan dibeli. Dua poin penting ketika berhadapan dengan falus. Yang pertama, transaksi selalu dilihat dari sudut pandang bank, dan yang kedua, item yang dimaksud adalah komoditas, yaitu mata uang asing. Yang kedua, pertukaran kutipan. Ada dua metodenya. Yang pertama, nilai tukar dinyatakan sebagai harga per unit mata uang asing. Dalam hal mata uang domestik dikenal sebagai kutipan mata uang rumah atau kutipan langsung. Selanjutnya, nilai tukar dinyatakan sebagai harga per unit mata uang domestik. Dalam hal mata uang asing dikenal sebagai kutipan mata uang asing atau kutipan tidak langsung. Yang ketiga, transaksi spot dan forward. Bisa dicontohkan seperti Bank A setuju untuk membeli USD 100.000 dari Bank B. Pertukaran mata uang yang sebenarnya yaitu pembayaran rupiah dan penerimaan dolar di bawah kontrak dapat terjadi pada hari yang sama atau 2 hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, katakanlah setelah sebulan. Yang keempat, forward margin atau swap points. Perbedaan antara forward rate dan spot rate dikenal sebagai forward margin atau swap point. Margin ke depan dapat berupa premium atau diskon. Jika margin forward adalah premium, mata uang asing akan lebih mahal di bawah forward rate daripada di bawah kurs spot. Jika margin forward didiskon maka mata uang asing akan lebih murah dan pengiriman forward daripada untuk pengiriman spot. Yang kelima, kutipan langsung. Premi ditambahkan ke harga spot untuk sampai pada tingkat bangsal. Ini dilakukan untuk kedua jenis transaksi, yaitu transaksi penjualan atau pembelian. Diskon dikurangkan dari kurs spot untuk sampai pada tingkat maju. Yang keenam, interpretasi kutipan interbank. Kutipan pasar untuk mata uang terdiri dari kurs spot dan margin forward. Tingkat maju langsung harus dihitung dengan memuat margin ke depan ke dalam kurs spot. Misalnya, dolar AS dikutip di pasar antar bank pada hari tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari contoh jurnal kasus transaksi mata uang asing ini. Kasusnya yaitu seperti sebuah perusahaan Indonesia mengimpor persediaan dari perusahaan Malaysia ketika kurs spot yang terjadi sebesar 730 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi ditentukan pembayaran Rp10.000 dalam 30 hari. Nah, penyelesaiannya yaitu bisa dilihat di slide berpoin ini. Importer Indonesia mencatat persediaan sebesar 7.300.000 di debit
dan hutang dagang sebesar 7.300.000 pada kredit. Kurs spotnya Rp730 dikali Rp10.000. Jika hutang dibayar saat kurs spot sebesar Rp720, maka pembayaran transaksi tersebut dicatat. Hutang dagang sebesar 7.300.000 pada debit, kas sebesar 7.200.000 pada kredit, dan keuntungan pertukaran mata uang sebesar 100.000 pada kredit. Kas yang dibutuhkan sama dengan Rp720 dikali Rp10.000. Selanjutnya materi kedua yang judulnya jasa bank berupa inkaso akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suci Yatijana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Yatijana, pemateri 2 dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai jasa bank berupa inkaso. Pengertian inkaso. Inkaso ini berasal dari kata collect yang berarti menagihkan. Secara umum inkaso merupakan pemberian kuasa bank oleh badan hukum atau perorangan untuk menagihkan, memindahkan persetujuan pembayaran atau akseptasi dari warkat-warkat ataupun surat berharga kepada penerbit atau pembayar di luar wilayah clearing untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, adapun dokumen-dokumen yang dapat menjadi objek inkaso, yaitu yang pertama finansial dokumen atau dokumen yang dapat diuangkan. Ada 4 jenis. Yang pertama ada wesel, yang kedua tanda berutang, yang ketiga cek, dan yang keempat billet giro. Dan dokumen kedua ada komersial dokumen atau dokumen yang tidak menghasilkan uang. Ada 2 jenis, yaitu cek faktur dan bill of lading. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi inkaso ini, yang pertama ada pemilik dokumen, yang kedua ada bank pengirim, yang ketiga ada collecting bank, yang keempat ada presenting bank, dan yang berikutnya tertarik atau draw, dan yang terakhir pihak lain. Selanjutnya manfaat dari inkaso. Manfaat inkaso ini dapat dirasakan dari beberapa pihak, antaranya itu bagi nasabah bank dan bagi pihak bank. Adapun manfaat inkaso bagi nasabah bank dapat kita lihat, yaitu ada 3. Yang pertama, inkaso lebih menghemat biaya untuk transaksi penagihan. Yang kedua, lebih menghemat waktu pada proses transaksi. Dan yang ketiga, inkaso menghindari dari segala bentuk resiko kehilangan. Dan selanjutnya manfaat inkaso bagi pihak bank. Yang pertama, inkaso memberikan komisi kepada bank yang ditunjuk. Yang kedua, menjadi sebuah saran promosi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan bank. Yang berikutnya terdapat pengendapan dana inkaso, mulai dari penagihan hingga uang dapat dicairkan oleh pihak penarik dana. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis-jenis inkaso. Jenis inkaso berdasarkan jenisnya, yaitu ada inkaso dengan warkat tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat lampiran. Berdasarkan lalu lintas dana ada 2, inkaso masuk dan inkaso keluar. Berdasarkan mekanismenya ada 2, inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang bank sendiri. Selanjutnya mengenai mekanisme prosedur inkaso. Yang pertama, prosedur inkaso keluar. Pada prosedur inkaso keluar ini terdapat 11 mekanisme. Yang pertama yaitu nasabah yang akan menginkasokan finansial dokumennya berupa billet giro datang ke bank dan meminta formulir aplikasi inkaso kepada teller. Biasanya ada rangkap 2 serta mengisinya. Yang kedua, teller meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir aplikasi serta keabsahan billet giro yang bersangkutan. Atas aplikasi itu, petugas inkaso membuat nota inkaso kepada kantor bank tujuan dan mencatatnya pada buku registrasi inkaso. Yang keempat, pejabat yang bersangkutan meneliti ulang berkas-berkas tersebut dan kemudian menandatangani formulir aplikasi. Selanjutnya semua berkas dikembalikan kepada petugas inkaso. Yang kelima, petugas inkaso mendistribusikan berkas-berkas yang bersangkutan. Yang keenam, pada waktu hasil inkaso diterima, persarana yang dipilih nasabah.
Yang ketujuh, sesuai dengan pemberitahuan, nasabah datang ke kantor bank dan menghubungi teller untuk menyerahkan kwitansi dan surat pemberitahuan dari bank serta bukti identitas diri. Yang kedelapan, teller memeriksakan kebenaran surat pemberitahuan dan kwitansi itu yang dibandingkan dengan bukti identitas nasabah. Yang kesembilan, petugas inkaso melakukan pengecekan ulang dan memarafkan serta mencatat tanggal pembayaran pada buku registrasi inkaso. Yang ke-10, pejabat yang bersangkutan melakukan pengecekan ulang tentang keabsahan. Yang ke-11, teller menerima kwitansi dan bukti identitas diri nasabah. Yang kedua yaitu prosedur inkaso masuk. Yang pertama, petugas inkaso menerima nota inkaso masuk dan dokumen yang inkasokan dari seksi ekspedisi. Yang kedua, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu dokumen yang diinkasokan merupakan warkat kantor atau warkat kantor bank lain namun berada dalam wilayah clearing kantor bank penerima. Yang ketiga, sekiranya dokumen yang diterima dimisalkan satu biliet giro warkat bank sendiri, maka petugas prima nota melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti mencocokkan tanda tangan penarik dengan kartu spesimen tanda tangan. Yang keempat, setelah menerima biliet giro yang sudah diberi pada petugas, maka petugas inkaso akan membuat slime kredit rekening antar kantor dan debit nota rekening giro nasabah. Yang kelima, pejabat yang bersangkutan melakukan pengecekan ulang dan kemudian nota pemberitahuan inkaso yang diterima ditandatangani dan berkas lainnya diparaf sebagai tanda persetujuan serta dikembalikan kepada petugas inkaso untuk didistribusikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh jurnal inkaso keluar. Pada tanggal 10 Mei 2019, Bank A Yogyakarta menerima sebuah warkat inkaso dari Tuan Budi agar diinkasokan ke Bank A Jakarta beban Tuan Abror senilai 100 juta rupiah. Ketika menerima warkat, Bank A Yogyakarta sebagai bank pemrakarsa akan mencatat transaksi pada rekening administrasi berikut ini. Tanggal 10 Mei 2019, di sisi kredit, warkat inkaso disetor serta ditagihkan 100 juta. Pencatatan menggunakan ayat jurnal kredit karena transaksi ini memiliki sifat yang bersyarat. Ketika sudah berhasil, maka akan menimbulkan kewajiban bank pemerkasaan di mana harus menyertakan ke rekening pemberi amanat. Pada hari yang sama, Bank A Yogyakarta menerima konfirmasi terkait transaksi Pak Abror. Nasabah Bank A Jakarta telah dinyatakan efektif atau dana telah tersedia. Dengan melihat hal ini, maka tugas dari bank pemerkasa adalah menihilkan atau membuat nol akan rekening administrasi transaksi tersebut. Yang kedua, melimpahkan tagihan kepada yang berhak. Caranya dengan mencatat pada rekening real. Tidak lupa untuk mencatatkan juga komisi transaksi yang ditetapkan sebesar 0,05%. Adapun pencatatan jurnal atas transaksi bank tersebut seperti di bawah ini. Yang pertama, tanggal 10 Mei 2019, di sebelah debit yaitu inkaso disetor serta ditagihkan 100 juta. Sedangkan pada jurnal transaksi rekening real akan dicatat sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2019, di sebelah debit RAK cabang Jakarta 100 juta. Di sebelah kredit giro Tuan Budi 99.500.000 dan pendapatan komisi 500.000. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.